Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Lebih khusus kepada orang tua saya, saudara saya, abang saya, Abdul Asad. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat. Dan juga para keluarga beliau. Sekarang kita kumpul bersama zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah tidak menutup kemungkinan insyaallah di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena berhubung kebuli udah keluar, jadi kita sekarang doa makan juga. Mungkin kita menantang itu ya. Lebih khusus kepada Bapak Agus Widodo, jazakumullah khairan jaza. Minta maaf atas keterlambatan karena betul-betul rencana manusia tidak sebagaimana sebaik-baiknya rencana adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin ceramah cepat, tapi akhirnya jam 12 lewat. Ya Cinderella aja laku. Yang penting sendal bola ketinggalan di sini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa tayyajiri ila nuril islam wa ilmi wa hikmati wa imani wa yumni wa khairil awali. Alhamdulillah ala ni'mati islam wal iman wa kafa bihamdin ni'am. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بإذني وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معاليك الأظهار معجب سرك الأسماء فحب سفور نجاة إيمانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama lipat puji serta syukur kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana. Ya alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini telah sampai 12 Rabiul Awal. Ya insyaallah 14 abad yang lalu banyak orang yang berbahagia atas kelahiran Nabi, dan Allah pilih kita sebagai hamba yang berbahagia di bulan dan di tahun yang beda, di bulan Rabiul Awal yang sama, namun merasakan kebahagiaan sama sebagaimana 14 abad yang lalu. Insya Allah jika Abu Lahab dibebaskan daripada siksa setiap hari Senin karena pernah bergembira atas kelahiran Nabi, kita minta kepada Allah. Itu yang tidak beriman. Bagaimana kita yang beriman kepada Allah dan berbahagia atas kelahiran Nabi? Mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari siksa kuburnya, siksa sakratul mautnya, siksa daripada padang mahsyarnya, siksa daripada api neraka. Allah kumpulkan kita di dalam surga Firdausul A'la bersama yang kita cintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, minta maaf bukan saya enggak mau berdiri, tapi jujur saya baru pulang dari Malaysia tadi pagi. 2 hari yang lalu saya perawatan di Malaysia, ada penyempitan syaraf di tulang belakang. Minta ridha, minta maaf bukan karena enggak ada adab saya duduk. Kalau saya berdiri 20 menit ceramahnya selesai. Karena tangan sebelah kiri saya, tangan sebelah kiri sama kaki, kalau 20 menit berdiri, ini kaki sama tangan nggak bisa digerakin. Jadi mau berdiri apa mau duduk? Kalau mau berdiri insya Allah saya sanggup 15 menit insya Allah. Duduk. Nah ini kalau duduk kita bisa sampai jam 4 pagi nih. Setuju apa enggak? Sanggup? Gomang enggak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal, di hari
di tahun hafal ya. Kenapa di bulan Rabiul Awal? Kenapa harus di hari Senin? Bulan yang lebih mulia banyak. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Ramadan. Tapi kenapa Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Allah Subhanahu wa taala memilihkan bulan Rabiul Awal untuk kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah tidak menginginkan kemuliaan lain mengangkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah sosok manusia yang mulia dan karena Nabi semua tanggal tersebut menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di hari Senin? Kita tahu betul di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ahad minggu satu, betul? Betul? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa Nabi di hari Senin? Kenapa enggak di hari Jumat? Hari Jumat Sayyidil Ayyam. Hari di mana Jumat itu hari yang mulia. Di tempat lebihnya keberkahan, rahmat Allah diturunkan. Orang yang berdoa, orang yang istighfar pasti terima taubatnya oleh Allah. Tapi kenapa Nabi di hari Senin? Jumat Allah ciptakan dunia dan Allah akan hancurkan dunia. Di hari Jumat kemuliaan tersebut ada karena Allah menciptakan alam semesta ini. Dan Allah tidak menginginkan kemuliaan pada hari Jumat. Nabi ditempel di hari Jumat karena kemuliaan hari Jumat. Tapi Nabi diinginkan di hari Senin karena Allah tidak ingin jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Hari Minggu dan hari Jumat dahulu itu dikatakan tempat orang-orang Majusi menyembah apinya. Di hari Sabtu orang-orang Yahudi tempat mereka bersembahyang. Hari Sabtu. Hari Minggu orang-orang Nasrani sembahyang di hari Minggu. Dan Nabi SAW tidak diinginkan ditempel dengan sesuatu yang mulia kecuali kemuliaan itu utuh untuk Nabi Muhammad SAW. Maaf, kita sholat nggak? Kita sholat ke, kita nggak sholat ke, harusnya Allah bertambah nggak wibawanya? Bertambah nggak wibawanya? Kita mau puasa, kita mau enggak, harusnya Allah bertambah wibawanya. Terus makin direndahin. Harusnya Allah tetap dengan kemuliaannya. Tapi tatkala Nabi dilahirkan, fahtadal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqar. Dan kursinya Allah bertambah kewibawaannya saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nabinya mulia enggak? Nabinya agung enggak? Bulannya bulan mulia, harinya hari mulia. Dan penempatan Allah memberikan kemuliaan. Kalau di sini penyelenggara maulidnya siapa? Pak Agus ya? Pak Agus Widodo, betul ya? Agus. Kenal nggak? Siapa namanya? Oh berarti emang udah dikenal ya? Insya Allah orang baik yang bikin maulid pasti orang baik. Yang datang juga belum tentu. Aja lo. Orang bikin maulid modal sendiri emang rame-rame. Ibu bapak rahmatullah Allah, ada modalnya nggak? Pak Agus Widodo bukan orang yang pertama merayakan maulid. Pak Agus Widodo merayakan maulid bukan karena hawa nafsunya, karena mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Agus bikin maulid ikutin siapa? Ikutin siapa? Orang tua, guru-guru gitu. Yang ke miliaran berarti ngikutin Nabi. Ternyata yang lebih mulia, yang lebih agung dan yang lebih sangat-sangat tertinggi, yang maha besar siapa? Perayaan maulid ini ternyata Allah lebih dulu merayakan Nabi. Saat Nabi dilahirkan di dalam rawi At-Tiba, ya Jibril nadi fi sahril makhlukat min ahlil ardi wassama bitahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maqsud wasir al-maqlub awjad qabla al-wujud al-ashya' wa idda al-ardi wassama. Ya Jibril, wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi
cahaya yang selama ini tersimpan, terjaga rapi, malam ini akan aku keluarkan. Dan karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi. Sallallahu alaihi wasallam. Adalah penyelenggaranya siapa penyelenggara maulidnya gitu? Allah. Betul? Ada nggak ketua panitianya? Ada. Malaikat Jibril, panglimanya malaikat sebagai panitia penyelenggara penyambutan kelahiran Nabi Muhammad. Ada jamaahnya. Ada penghuni langit dan siapa yang perintahkan? Yang menyelenggarakan? Yang menginginkan? Berarti setiap perayaan maulid yang dilakukan setiap hamba atau umat Rasulullah, berarti semua merujuk apa yang pernah dilakukan oleh Allah. Allah mengajarkan bahwa kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya sama. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, ada ayatnya kan dalam Al-Quran. Hukumnya apa kalau kita nggak ngejalanin? Dosa besar. Pergi haji, ada ayatnya dalam Al-Quran. Siapa yang bicara? Allah. Perintah siapa? Allah. Semua itu Allah lakukan apa enggak? Kita disuruh salat, Allah salat. Kita disuruh puasa, Allah puasa. Kita disuruh bayar zakat, Allah bayar zakat. Kita disuruh pergi haji, Allah berangkat haji. Semua itu Allah tidak menjalankan. Illa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu. Allah memberikan contoh lebih dulu bahwasanya aku beserta malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu baru kita dipanggil ya ayyuhalladzina. Dan orang yang salawat cuma orang yang beriman. Yang nggak beriman nggak bakalan. Jangan ngaku kita cinta sama Nabi kalau sehari kurang dari 300 kali itu salawat. Bohong. Yang namanya cinta itu manusia itu cuma sampai di ujung lidah. Lidah ngomong cinta, hati enak. Betul nggak? Depan orangnya baik, kalau itu begini, tanpa sampai belakang ya rasa lo gitu ya. Banyak yang begitu. Syekh Abdul Rahman Ad-Diba mengatakan ahdiru qulubakum ya ma'syara dhawil albab. Hadirkan hati kalian wahai orang-orang yang punya akal. Yang dipanggil pertama apa? Hati. Hati ini tempatnya banyak. Cinta adanya di mana? Cinta adanya di mana? Iman adanya di mana? Takwa adanya di mana? Benci adanya di mana? Berarti perkumpulan sesuatu yang baik dan yang nggak baik tergantung di mana dia letakkan. Betul? Betul? Ada orang yang cinta, ada orang yang benci. Ada ngelihat orang yang dicinta, ada orang yang dilihat dibenci. Ada orang yang dibenci ini pakai koko, pakai kain, tiap hari sholat 5 waktu di masjid. Yang benci ngomong soalin. Betul? Pagi baru ngambil wudhu, tumben sholat. Itu banyak. Dan ini ada orang yang dicintai. Ini orang dicintai tengah hari bentet mabuk. Tahu tengah hari bentet? Matahari nempel di kepala. Panas dia setengah mati. Dia mabuk sampai nungging masuk justru ke got. Yang lewat orang yang cinta. Begitu melihat orang yang lagi dicintai mabuk, ada perkataan di dalam hati. Karena cinta nggak melihat seseorang itu apa tingkah lakunya. Yang dia lihat apa? Oh, mungkin lagi banyak pikiran. Padahal apa yang dikerjain yang dicintai benar apa enggak? Karena cinta itu menutup sesuatu yang baik jadi buruk, yang buruk jadi. Makanya Allah titipin iman di hati, takwa di hati, cinta adanya di hati, benci adanya di hati. Kenapa? Karena sesuatu yang tertutup. Yang tertutup aja gampang Allah bolak-balikan. Ya mugallibal qulub tsabbit qalbi. Ini ada doanya, wahai yang maha pembolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agama. Kenapa? Karena tempatnya hati inilah yang bahaya. Ada yang ngomong, mau ngapain ngerayain maulid Pak Agus, mah buang-buang duit. Senyawa nggak? Senyawa nggak Pak Agus? Apalagi yang kita bikin kebuli, pakai duit nggak? Dikembang,
Jadi buang duit nggak bagus? Keluarin duit nggak? Rugi nggak? Miskin nggak? Ini mau dijawabnya pakai dalil atau pakai emosi? Mau jawab pakai dalil atau pakai emosi? Masa orang kan kayu pakai dalil? Nggak kelihatan, emosi gini lebih asik nih. Betul nggak? Kalau ada yang bilang mau ngapain ngerayain maulid, buang-buang duit, jawabin, duit gua. Yang capek? Yang kelaparan? Kenapa lu yang repot? Betul nggak? Kenapa sih orang ada yang menyalahkan perayaan maulid? Kenapa? Karena di dalam hatinya nggak ada cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngaku dirinya cinta, jalanin sunnah, tapi dia nggak mau ngerayain hari kelahirannya. Maaf, 17 Agustus wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Wajib setiap warga negara menyambut 17 Agustus. Kenapa? Hari kemerdekaan. Yang tidak mencintai 17 Agustus berarti dia tidak cinta kepada negeri. Betul nggak? Ya lu, tiga, udah salah kayak kenceng lagi. Ini yang sekarang tuh bendera, ini udah bulan apa? Udah bulan apa nih? Hah? Itu bendera dikibarin harusnya bulan apa? Ngapain sebulan lebih masih aja? Kenapa? Cinta nih. Cinta itu berubah. Ini atas tuh lihat tuh, ada gua apa? Lihat dari sini, ini kan dari kapan nih? Bulan Agustus. Kenapa masih tetap terpampang? Karena cinta negeri itu sama sebagaimana sebagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Karena sesuatu yang namanya cinta, lu mau di situ setahun juga dilihatnya enak aja. Enak aja, coba diganti warnanya. Insya Allah disuruh copot sama tetangga. Kenapa matahari kagak masuk? Betul nggak? Karena merah putih suruh turun nggak berani. Kenapa? Menghargai. Ada darah pahlawannya. Betul? Ada capeknya, ada pikirannya, ada tenaganya. Ini aja kita masih hargai. Apalagi hari yang dimana Nabi dilahirkan dan itu manfaat untuk umat dunia dan akhirat. Ada satu ulama ditanya sama muridnya, Lailatul Maulud sama Lailatul Qadar jauh lebih mulia mana? Lebih mulia mana? Lailatul mana? So tahu. Sedangkan di dalam Al-Quran kan dijelasin Inna anzalnahu fi lailatul. Ada Lailatul Maulud sama Lailatul Qadar, mana yang lebih mulia? Lailatul Qadar. Kalau ada yang bilang Lailatul Qadar, tidak akan pernah ada Lailatul Qadar kalau bukan Lailatul Maulud. Kalau bukan karena Lailatul Maulud, Lailatul Qadar nggak ada. Ramadan nggak ada, Rajab nggak ada, Muharram nggak ada. Semua nggak bakal ada kecuali karena dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Paham. Kalau udah paham saya tutup sebentar. Udah paham belum? Budak kali lu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, semua yang dilakukan hari ini kita kumpul dari jam berapa ini? Dari habis? Dari Isya? Dari maghrib? Yang duduk dari maghrib sampai gini hari, saya mau tanya apa manfaatnya? Bohong, Habib. Apa manfaatnya? Capek nggak? Pegel nggak? Tahu nggak kalau itu merontokin dosa? Ada satu riwayat, jika jenazah ahli mayat ahli kubur dikasih waktu 1 jam, ama Allah dihidupin lagi 1 jam, dia suruh pilih yang mana mau hidup di dunia, bagaimana caranya? Cuma satu, dia akan cari majelis ilmu, di situ dia akan diampuni dosanya walaupun 1 jam. Dosa sebesar apapun pasti akan diampuni oleh Allah. Tadi kita baca maulid, ada mahlul giyah, ada baca salawat. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim, salawatnya setiap hamba itu berupa doa. Salawatnya setiap malaikat kepada Nabi itu berupa istighfar. Salawatnya Allah kepada Nabi itu berupa rahmat. Berarti mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, taubat kita pasti diterima sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, insya Allah hati kita di malam lagi diguyur sama rahmatnya Allah, sehingga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Alhamdulillah.
Ini yang dikatakan fabi ayyi ala rabbikum. Nikmat yang mana yang kalian dustakan wahai hamba? Duduk di tempat begini doang. Kalau boleh diukur tempatnya gang. Duduk sempit. Makan mesti ngegeser sono, geser sini. Betul nggak? Tiba-tiba keluar dari tempat yang begini, dosa kita diampunin sama Allah. Lu juga cuma amin doang. Pakai otak. Nabi diciptain sama Allah, dilahirin ke dunia, manfaatnya banyak nggak buat kita? Sekarang apa Allah ciptakan manfaat kita dilahirkan ke dunia buat Nabi? Ada manfaat kita buat Nabi? Apa manfaat? Kalau boleh diukur, maaf, di rumah punya kaca. Punya kaca. Kita doa tuh buat diri sendiri, nggak pernah ngikutin Nabi di dalamnya. Selalu kalau doa buat diri sendiri. Yang pertama, ya Allah minta rezeki banyak. Lu buat apaan rezeki banyak? Dikasih dikit aja sombong. Gimana dikasih? Lupa lu seakan-akan Tuhan kita. Jangan khawatir masalah rezeki. Rezeki itu apa? Di dalam salah satu kitab karangan Al-Habib Utsman bin Yahya, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, sebagaimana Allah kumpulkan mereka umatku berkumpul di tanah lapang, meminta satu permintaan kepadaku rezeki, sebagaimana aku akan memberikan rezekinya, sebagaimana aku celupkan jarum ke lautan dan aku berikan kepada mereka. Masalah rezeki jangan takut. Ini doa kita minta rezeki banyak. Lu buat apa? Sedekah. Senangin orang, ngebahagiain orang. Itu karena duitnya nggak ada, angan-angannya ke sana. Kalau rezekinya ada, boro-boro. La ilaha illallah, perempuan megang duit banyak, skincare lo kumpulin. Betul nggak? Laki-laki duit banyak, kawin lagi. Emang apa bu? Emang ibu kenapa? Laki kawin lagi banyak duit kenapa emang? Emang ada larangan dalam agama? Yang larang kan ibu. Betul nggak? Emang Allah larang? Kenapa nggak boleh? Kenapa bapak kawin lagi nggak boleh? Hah? Apa? Nih nggak boleh. Emang lu lebih mulia dari Allah gitu? Allah aja nggak bolehin kok. Matna tulata, nikah 2, 3, 4 boleh buat laki-laki. Perempuan nggak boleh. Kenapa? Karena perempuan itu ada masa expired. Ada masa kadaluarsa. Udah nggak bisa produksi. Betul nggak? Tapi laki-laki kalau umur 75, kalau dikawinin sama umur 19 tahun, bunting tuh anak. Betul nggak? Laki-laki itu nggak punya masa. Contoh, ibu kalau ke pasar beli kelapa tua, kelapa muda. Kelapa tua. Kenapa yang dicari kelapa tua? Santannya? Jadinya tua. Maaf, Pak. Oi. Pak. Jawab jujur. Bapak kalau ke pasar nyari kelapa tua, kelapa muda? Kenapa yang dicari kelapa muda? Segar and kenyal. Ini ngurusin ngomongin kawin apa maulid nih? Maulid tapi kawin lagi. Ini kayaknya kalau udah 2 tema gini amplopnya nambah ini. Maaf Pak Haji, bercanda. Tapi dipikirin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, acara maulid seperti ini banyak kemanfaatan yang Nabi berikan kepada kita. Nabi SAW dipuji dan disanjung oleh Allah dan memberikan sesuatu kegembiraan kepada hamba yang memiliki cinta kepada Nabi. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rasulullah,
sampaikan kepada mereka dengan anugerah rahmat yang Allah turunkan. Itu kan anugerah rahmat, itu kan anugerahnya kasih sayang Allah. Apa urusannya sama maulid Nabi? Di dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan, Allah menciptakan Nabi untuk menyebar kasih sayang. Berarti rahmat, anugerah rahmat Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara sayangnya Allah kepada kita. Kenapa? Karena Nabi Allah mudahin kita di dalam ibadah. Maaf, contoh sholat 5 waktu deh yang tiap hari kita jalanin ya. Boleh nggak? Yuk kita ngaca nih. Sholat itu ada 3 kriteria. Yang dimana 3 kriteria ini diambil dan dijalankan, insya Allah sholatnya pasti diterima sama Allah. Saya mau tanya, pernah nggak kita sholat khusyuk? Jujur aja. Pernah nggak rasain sholat tuh nikmat banget? Allah tuh ada banget di dalam hati kita. Pernah nggak? Al-Habib Utsman dalam salah satu karangan kitabnya mengatakan 3 kriteria orang yang sholatnya diterima. Yang pertama, jalanin syariat. Syariatnya ditahu nih. Cara wudhu bagaimana, rukun sholat bagaimana, ini tahu. Dan ini orang yang sholatnya salah satunya insya Allah akan diterima oleh Allah. Yang kedua hakikat. Kita melihat orang bergerak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu orang lagi ngapain? Kelihatannya, hakikatnya sholat. Hatinya kan gak ada yang tahu. Yang ketiga ma'rifat. Hati sama pikiran sampai kepada Allah. Ini yang gak pernah. Padahal di dalam sholat kita udah diajarin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah dijalanin apa belum? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Udah belum? Udah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya Allah, kompor belum dimatiin. Ya Allah, kunci motor ketinggalan tuh di rumah. Saat kita sholat semua datang, sampai lukisan miring kita ingat. Betul apa enggak? Terus yang begini sholatnya diterima apa enggak? Berarti selama ini sholat kita diterima. Tapi kita syukur sama Allah. Saya tahajudkan gini mas, saya ini bersyukur sama Allah. Alhamdulillah di dalam sholat wajib ada sunnah Nabi yang dijalanin sama Nabi. Saya hakul yakin sholat kita selama ini pasti diterima sama Allah. Kenapa? Karena tertempel sunnah Nabi Muhammad. Sesuatu yang tertempel oleh Rasulullah akan menjadi mulia. Maaf, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril nggak berani satu langkah maju untuk berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena takut terbakar. Nabi masuk semuanya, imamahnya, jubahnya, gamisnya, semuanya masuk ketemu Allah. Satu nggak ada yang terbakar. Malaikat Jibril geleng-geleng, cemburu. Ada yang dicemburui sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril pemenerima wahyu Allah disampaikan kepada anbiya dan rasul. Sedangkan dia nggak pernah ketemu sama Allah. Tapi Nabi yang dijadikan salah satunya manusia yang diperantarakan langsung ketemu Allah. Cemburu malaikat Jibril. Sama siapa? Sendal Nabi. Bukan lagi jubah atau imamah. Sendal Nabi dicemburuin. Kenapa? Bikinan manusia walaupun dari kulit binatang ciptaan Allah, tapi itu adalah sesuatu yang dapat berjumpa dengan Allah. Kakinya Nabi nempel nih sendal, nempel ke kaki Nabi, jadi mulia nggak terbakar. Gimana kita yang ada di hatinya Nabi Muhammad SAW? Kalau kita ada di dalamnya hati Nabi, selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Amin ada kudu disuruh. Goblok. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibannya di mana? Kita ini nggak pernah syukur sama Allah, minta duit banyak, rezeki banyak.
Saya Allahumma deh di malam doa kita dikabuli. Amin. Ya Allah beri kami rezeki yang banyak. Amin. Pulang sampai rumah buka pintu ketiban duit. Kena jantung. Mati. Manfaatnya. Nggak ada yang bisa dinikmati kecuali apa? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin. Lo giliran begini doa benar, amin lo males. Nggak usah. Emosi, gue emosi. Yang kedua, doa yang kedua nih, kita termasuk orang yang nggak punya otak. Ini selalu ada di dalam doa kita. Ya Allah, berikan kami umur panjang. Tahu nggak? Mau panjang umur? Yang lain mati lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngubur sendiri, nguruk sendiri mau? Salah doanya. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Ini umur doanya manfaat. Ini yang ketiga, nih orang tolol, bin bego, wah banyak dah. Ini kalau doa yang terakhir, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Betul? Mau kan kita masuk surga? Gak ada, saya hakul yakin orang sini doa gak pernah minta ya Allah saya pengen banget masuk neraka. Gak ada doanya begitu. Mintanya masuk surga. Tapi ngaca dong lo PA, ngaca. Punya rumah kaca ada? Gede apa kecil? Nah, lu pernah ngomong gak Tom yang di kaca? Gak pernah ngomong? Ini malam boleh coba kita. Pulang sampai rumah, ketemu tuh kaca, ngomong, ngaca tuh lihat, lu pantas gak masuk surga? Tanya sama diri kita, pantas apa enggak kita ini masuk surga? Sholat kagak, ngaji kagak, sama orang dengki, tetangga beli motor kita yang tempel koyo, tetangga bangun rumah kita yang kejang-kejang, sama orang, sama ulama gedek aja kelihatannya. Dia cuma nggak suka sama dia, ini ngajarin begitu. Apalagi ada ustazah, hati-hati. Ada ustazah, ini kita laki mah kalau lagi ceramah mah baik, perempuan mah kita angkat-angkat kita. Kalau ustazah yang udah ceramah, ada ustazah ditanya sama muridnya, ustazah, saya punya suami pemabuk, tukang main judi. Itu cerain aja lah, gampang banget ustazah ngomong. Ada yang begitu? Ada. Tapi di sini mah ibu-ibu itu soalnya saya ini calon bidadari surga. Bercanda. Astagfirullah. Harap banget mau masuk surga. Maaf Pak RT datang. Allah yasih, Allah angkat penyakit, Allah sehat. Pak RW? Mana wakil? Pak wakil mana? Dari pemerintahan mana ada nggak? Mana? Aku anggap nggak ada. Yang RT nggak jadi nggak datang ke acara ini, maaf sakit ya. Kalau itu dimaafin mudah-mudahan jadi RW. Yang RW tadinya cuma diwakilin, mudah-mudahan jadi hansip. Pak Lurah diundang nggak? Datang nggak? Datang, mudah-mudahan jadi camat. Tapi itu malam nggak ada. Nggak ketemu gue dong. Ya, jadi RW. Sekretaris RW ada nggak? Ini jadi pemerintahan pada mana ini? Udah pada pulang? Giliran urusan akhirat cepet banget pada pulangnya. Maaf, bagus. Kenal Pak Lurah nggak? Dekat ya? Yang di dekat siapa? RT PRW? Yang dekat? RT dekat? Saya mau jadi orang Matraman, boleh kok? Boleh. Anda mau tinggal di kampung, boleh nggak? Antum bantuin Anda ya? Bantuin Anda, tolong bilangin sama Pak RT Habib Rifki butuh KTP cepat. Karena mau bikin paspor. Kira-kira bisa dibantu nggak? Mana Bu RT? Nah, kena lo. Laki nggak ada, emaknya jadi juga. Bu, saya mau bikin KTP jadi orang sini, kira-kira mau dibantu boleh nggak? Kira-kira bikin KTP buat saya cepet ya bikin paspor, kira-kira berapa lama KTP itu jadi? Karena saya buru cepet-cepet nih. Kira-kira berapa lama? Sehari? 2 hari? 3 hari? 3 hari jadi orang dalam.
Mau KTP tujuannya penting karena satu kebutuhan kita. Saya mau tanya, surga ini kita butuh apa enggak? Berarti penting apa enggak? Sekarang saya mau tanya, lu mau masuk surga? Maaf, saya bikin KTP karena mau bikin paspor 3 hari jadi. Gampang, karena punya orang dalam. Nah, lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Sholat kagak, ngaji kagak, sama orang dengki, tahu-tahu minta surga. Emang surga punya bapak lu apa? Tapi alhamdulillah, kenapa Allah ciptakan Nabi? Nabi adalah orang dalam kita masuk ke dalam surga. Syafaat diobrol. Nabi ngobrol syafaat buat kita. Emang kita yang goblok? Maaf, saya kalau ngomong udah begini dah, lu salah kan nyesel lu undang gua mah. Bener, lu kalau ngomong galak bener-bener dah. Soalnya kecil. Nabi di dalam hadis pernah mengatakan, Nabi SAW, orang yang mau dapat syafaatku datang ziarah ke Madinah semasa hidup atau setelah tiadaku, ziarah kepadaku, dia akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan yang belum ada rezeki, Allah buka rezekinya untuk bisa menjalankan umrah dan berziarah ke makam Nabi. Orang Matraman ngomong, Bib, jauh, duitnya nggak ada. Nabi tahu hambanya nggak semuanya mampu, hamba Allah ini nggak semua mampu. Nabi ngajarin lagi. Tahu doa adat? Tahu doa adat? Sehari berapa kali doa adat? Hah? Adzan berapa kali? Oh, bukan 3 di sini. 5 ya? Benar nih? Nggak lebih? Yakin? Berarti baca doanya berapa kali? Barang siapa yang membaca doa setelah adzan, wajib akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Jangan amin doang, lu jalanin apa enggak? Kalau amin doang, anak bayi juga bisa amin. Lu jalanin apa kagak? Saya nggak butuh amin. Allah mendengar kita amin ini udah lunak. Amin, ini hamba amin ya Allah, amin ya Allah. Tapi nggak ada yang dijalani. Ini yang dibutuhkan. Kenapa? Allahumma rabba hadhihi da'watika wa salatil hadi sayyidina Muhammad. Ini doa apa manfaatnya? Akan membawa kita orang yang membaca doa setelah adzan, dia akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Coba bisa kebayang. Kita punya orang dalam nggak? Ada. Siapa? Nabi Muhammad. Bu, maaf, di neraka paling banyak laki apa perempuan? Jujur. Kenapa paling banyak perempuan? Bapak lu diem, Pak, diem. Bapak lu yang ikut campur. Ini kalau ikut campur, lu pecah di rumah. Diam. Tahu gak kenapa perempuan ini banyak bintang? Yang pertama, durhaka kepada suaminya. Dia berdandan bukan buat suaminya. Dia berpakaian ketat bukan buat menghibur suaminya. Diam, kan kalau dia bilang diam. Lu jangan dulu, lu diam, gue lagi belain lu nih. Saya mau tanya buat laki-laki, di surga paling banyak laki atau perempuan? Kenapa? Lihat, ibu lihat, ini laki-laki yang banyak teraniaya oleh istri. Udah lu jujur aja, jujur lah. Gue ngeliat muka lu penuh dengan tekanan. Bini lu kalau ngomong cuma ya gitu, gitu, dan nggak usah. Semua yang ngomong istri itu cuma duit. Tapi maaf Pak, maaf banget. Bu, saya tanya Bapak ya. Saya mau lihat kejujuran Bapak. Pak, istri terakhir dandan di depan Bapak kapan? Kondangan. Ketemu Bapak nemenin tidur dandan. Itu dandan kan dan kondangan tuh. Sampai tidur tuh nemenin ke dandan kan tuh? Enggak. Sampai rumah langsung lap. Yang begini nih nerakanya kerak.
Bu, dikasih nafkah, dikasih rezeki nggak? Bi, ya kehidupan kita begini, Bi. Seadanya, alhamdulillah. Ini yang salah dari awalnya, istri doanya ini salah. Saya mau tanya, yang ngasih rezeki ibu siapa? Yang minta duit siapa? Itu yang salah. Minta rezekinya sama Allah, doanya rezeki sama Allah, mintanya sama siapa? Itu yang salah. Terus mintanya sama siapa, Bi? Mintanya tetap kepada Allah, di samping kuping suami. Ya Allah, lipstik habis. Ya Allah, bedak udah mulai tipis. Kenapa? Allah itu maha mendengar. Seorang istri, maaf sekali lagi, istri itu harus tahu diri. Kalian itu gak akan masuk surga kalau gak dapat ridho suami. Paham? Ibu mau sholat 1000 rakaat sehari semalam, istri nih 1000 rakaat sehari semalam, jidat sampai pindah ke belakang. Durhaka sama suami, surga nggak ada jaminan. No, puasanya bagus, zakatnya benar, apa-apa semuanya ibadahnya bagus. Tapi satu, mungkin apa yang pernah dikasih kepada suami gugur semua dosa. Semua dijadiin dosa, gugur pahalanya. Enak kalau jadi gini. Enak kan jadi gini. Makanya jangan songong. Kalau ngomong sama laki, tangan tolak pinggang, mata melatak melotot. Ada yang begitu Pak di sini. Ada. Colok matanya. Gak boleh. Perempuan itu kan punya perasaan. Kalau ngomong harus lemah lembut. Iya. Bapak kalau manggil ibu siapa Pak? Dayang. Eyang. Sama? Bebek. Rumah di gang Bebek. Saya mau tanya, maaf. Saya mau tanya. Ibu dipanggil bapak siapa? Mimi. Masa kalah lo sama anak SD? SMP, lihat tuh, baru pacaran aja ayah bunda. Ini. Lu gak kebayang tuh itu jadi janda. Lantuk anak-anak sekarang mah generasi mecin. Betul nggak? Pak, Nabi manggil Siti Aisyah siapa? Di dalam rumah tangga ada ilmunya nggak? Siapa yang ngajarin? Nabi manfaat buat kita tuh banyak loh. Di dalam rumah tangga aja diajarin. Nabi panggil Siti Aisyah siapa? Humairah, yang pipinya kemerah. Bapaknya ini dikit masalahnya gitu. Gue mau panggil Humairah gimana ceritanya, orang bini gue hitam legam. Ya minimal lo panggil manis, PA. Manis, sweetie, kan bisa. Bisa nggak? Bisa begitu. Jangan udah hitam bikin kopi dong tam. Begitu dari jauh, blacky, wah. Ngobrol lu. Panggil bini belakang blacky. Panggil, itu pun ajaran Nabi paling mesra Nabi. Siti Aisyah paling mesra kepada Nabi. Ini diajarin kita di dalam rumah tangga. Kenapa saya ngomong di rumah tangga? Karena anak bocah kita banyak yang tidur. Lu kan udah pada head. Tak lagi gak pernah kawin lu. Dengerin nih makanya. Ini apa? Minta kuota sama orang tua. Pacaran. Diputusin. Nyusahin orang tua ya. Nyate. Terus ini nih. Mana tadi tuh? Nabi manusia paling mesra Nabi. Ada satu riwayat Nabi SAW nengok jendela ngelihat anak-anak laki
lagi pada main pedang-pedangan. Jadi dengerin ya anak laki, Bu, anak laki main pedang-pedangan apa pistol-pistolan? Kalau ada anak laki yang main ulek-ulekan, hati-hati Bu, ini gedenya bakal jadi lelaki tulang lunak. Yang namanya, maaf, kita laki-laki. Lu pernah berdarah dong? Bocor. Itu laki-laki. Laki sekarang, ya Allah main karet. Ada nggak? Ibu-ibu, saya beliin alat masak-masakan. Masak-masakan? Laki anak main masak-masakan, hati-hati apalagi kalau udah menggorengnya syahdu. Aduh, ya Allah. Saya pernah didatengin ada satu artis lah ya, saya nggak sebutin namanya. Dia ini agak ngondek, itulah lunak lah nih anak. Aduh, gue semenjak viral di TikTok nggak jadi teman beginian ya. Saya jujur saya pengen kembali seperti dulu kalau duduk tuh di majlis di belakang gitu, kayak duduk seadanya, enak hadir majlis gitu. Ini orang datang ke saya, Dik, gue pengen berubah dari. Gue nggak contohin aja suaranya, gue takut malaikat lewat, aminin, hari gue belok. Ngomongnya rapi kayak perempuan, rapi bang. Dik, gue pengen berubah, Dik. Gue pengen jadi laki-laki sejati. Emang gue diemin aja gue mah, gue dengerin aja. Oh iya. Saya nggak berani natap mukanya, kenapa? Karena dia pernah bilang, gue temen David kalau ngeliat lo tuh, gue takut. Pernah ngomong begitu, laki ngomong laki begitu tuh gimana ini? Makanya saya kalau ngomong tuh ke perempuannya, I love you. Ngomong sama perempuan I love you, sambutannya wah Habib, ngomong sama lu I love you. Enggak. Ini laki ngomong sama saya, Bib, gue mau berubah, Bib, gue pengen jadi laki-laki sejati. Yeah. Satu caranya, apa itu Bib? Berantem sama gua. Ya namanya laki kan berantem ya. Dia begitu berantem pukulnya begini lah. Mudah-mudahan Allah jauhin anak-anak kita ya. Makanya ibu, bapak selamatin anak-anak kita ya. Diperiksa handphonenya, jangan nggak diperiksa. Apalagi kalau anak-anak laki udah main Mobile Legend, FF, PUBG, hati-hati. Habis itu masuk ke slot. Ya Pak, Bapak jangan enak. Di Al-Quran paling banyak seorang suami loh ditegur sama Allah untuk jaga keluarganya. Yang didik anak-anaknya adalah seorang suami. Perempuan mah cuma nitipin doang, naruh saham, ngelahirin, ini yang tanggung jawab. Perempuan, kenapa Allah kasih keistimewaan? Karena saat ngelahirin anak itu antara hidup dan mati. Orang yang mati melahirkan syahid, jannah. Seandainya, nih lihat hebatnya seorang ibu, jika harus memilih dirinya yang mati atau anaknya yang mati, pasti dia milih, ya Allah ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Itu hebatnya perempuan. Bapak, kalau seandainya bunting lahirin disuruh milih, bapak harus mati apa anaknya mati? Anakin aja dah. Anaknya aja yang mati biar saya masih banyak urusan. Tuh, kenapa? Karena akal yang main. Akal yang perempuan perasaan yang main. Kenapa? Karena tidak akan pernah mau melukai siapa yang ada di dalam kandungan. Lihat perempuan kalau lagi ngandung makannya dijaga, disayangin setiap mau tidur. Betul kan? Bapak begitu. Bapak pernah elus perut ibu tiap hari. Gak bakal dia mau ngelusin perut. Yang lagi sakit nih, gosokin belakang aja ogah laki mah. Ogah, kenapa? Akal. Perempuan enggak, perasaan dijaga. Kalau mau bangun dipegangin dulu, betul kan? Makanya begitu ngelahirin tempatnya surga. Kalau dia meninggal dunia, Bapak, maaf Pak, kita Allahumma kita nggak dikasih gunting Pak laki-laki. Kebayang Pak, kalau kita dikasih gunting, maaf kita buang air keras aja nih, air mata keluar. Ngeden buang air keras, nangis kita. Gimana ngelahirin lu? Bayang nggak? Makanya lu jangan durhaka mama lu PA. Kadang sama emak kita berani banget melawannya. Maaf bener-bener. Sama ulama lu baik banget. Sama Habib mah cium tangan. Habib.
ngutangin gue sampai habis. Cincin gue nih, ya Allah, kadang ganti lagi cincin gue. Ya anunya, bil barkah, cincin gue hilang. Gak usah begitu sama ulama, gak perlu begitu. Kenapa? Karena yang wajib kalian cium tangannya adalah orang tua. Kalian mau demen ziarah keluar Batang sehari semalam, keramatnya tetap ada di rumah orang tua kita. Mau dukun yang dukun paling manjur, mau lu karena manusia kita udah biasa zaman dari masih demen banget sama dukun, bener gak? Bukan apa orang pintar. Tahu orang pintar? Kenapa sih dia disebut orang pintar? Kalian datang orang tolol. Bang, gue gak punya duit nih, Mbak. Itu Mbak juga ngomong dalam hati sama, makanya lu tipu. Betul gak? Hati-hati makanya. Dukun yang paling manjur doanya, jampe-jampenya pasti nembus ke langit. Doa orang tua kita. Itu dukun tuh di dalam rumah tangga kita. Di dalam rumah kita ada dukunnya orang tua kita. Gak usah susah-susah minta air ke Habib. Alah lu mah minta air juga cuma mau cari-cari. Nih biar nih gue minta air sama Habib. Ya, gue minta airnya sama Kiai. Yalah. Gak ada dari hati mas sekarang mah orang gak ada yang minta doa. Bib doain, Bib selfie. Bib foto dong. Doain. Gak ada begitu zaman dulu deh. Kita ketemu Habib minta doa, ambil tangannya taruh di kepala. Taruh tangan di sini. Sekarang kagak. Bib taruh Bib selfie lu selfie. Ngapain lu? Tetap aja viralan gua. Ya emang benar. Kalau gua nggak viral ngapain gua ngundang sampai kemari? Nggak kebayang saya nguploadnya di Kuningan bisa masuk ke dalam Gang Matraman begini. Kan kebayang. Kenapa? Semuanya datang karena cinta. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Ini orang tua. Maaf ya Pak. Kenapa perempuan itu pakai perasaan Pak? Karena Allah kasih kelebihan 99% perasaan perempuan itu lebih dominan daripada akal. Karena perempuan nggak pakai akal, pakai perasaan. Betul nggak? Masak, pakai duit, PA kan pasar tuh belanja duit. Pakai duit nggak? Tapi begitu masaknya, pakai perasaan. Bapak nggak percaya? Bapak lu pernah nggak Pak lagi ngopi nih Pak? Lu tinggal sebentar, lu balik lagi, lu tanya, kopi lu hilang. Pernah nggak lu begitu Pak? Bu, ini kopi yang di atas meja kemana nih Bu? Jawaban istri apa? Perasaan di meja deh tadi. Perasaan tuh. Sampai Nabi mengatakan, janganlah kalian laki-laki banyak bermusyawarah sama perempuan dan percuma nggak ada solusi. Gak bakalan ada solusi. Kenapa? Karena perempuan gak punya prinsip. Karena dia gak ngakal, dia pakai perasaan. Gak percaya. Lihat, satu tanah. Di tanah bagus nih. Oh iya, ini udah bagus dia nih. Ini perempuan nih. Nih, cakep nih tadi. Begitu pulang, besok kita udah mau bayar. Jangan lihat yang sini, yang coba itu dulu tuh. Kenapa? Gak punya prinsip. Perempuan kalau udah masuk pasar, semua toko dimasukin. Betul apa enggak? Laki-laki pernah begitu? Apa tujuan yang kita mau kita beli selesai pulang? Betul? Karena perempuan nggak bakal sampai tenabang tutup satu baju juga nggak dibeli. Itu perempuan. Kenapa? Karena pakai perasaan. Lihat yang ini, oh cakep nih, oh perasaan ini juga nih, ini juga nih. Tapi lihat toko situ perasaan kayaknya bagusan gini. Itu perempuan. Itu hebatnya perempuan. Besoknya pakai balik lagi ada jilid 2. Jilid 2 yang keluar dia cuma beli baju atuh. Itu juga pas udah mau tutup. Kenapa? Negonya asik diketat. Itu 100.000 bisa jadi 35.000 tuh. Kenapa? Udah mau tutup ngabisin. Kan lu perempuan gak pernah ngehargain orang yang jualan, tau gak sih? Jujur saya mah. Ini perempuan semua pakai perasaan. Laki mah alhamdulillah nggak pernah pakai perasaan. Makanya akal laki-laki 99, perasaannya cuma 1. Kalau perempuan perasaannya 99, akalnya 1. Makanya banyak suami ngakalin. Paham
Kenapa? Karena itu memang sudah kodratnya. Laki-laki pintar berpikir dibanding perempuan. Kenapa Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan pimpinan negeri, pemimpin adalah seorang laki, gak perempuan. Kenapa? Perempuan itu pelin-pelan, gak punya prinsip. Makanya banyak laki yang sekarang gila, bunuh diri. Kenapa? Banyak diberikan harapan oleh wanita. Gak percaya? Gak percaya? Ayo kita bahas, Pak. Ulama menyatakan perasaan perempuan itu ibarat cermin. Tahu cermin? Kaca. Bapak punya kaca di rumah. Istri pun perasaannya itu diibaratkan cermin. Setiap hari kita lap, bagus apa enggak? Kalau cerminnya jatuh, hancur. Bisa kembali sempurna. Begitu juga seorang istri, Pak. Perasaannya kalau kita sudah jahat, mulut kita jahat sama istri, insya Allah istri pasti bakal maafin kita, Pak. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang, Pak. Itu perempuan, Pak. Kenapa? Karena perempuan kita pelototin aja, ngembang air mata, Pak. Jujur, nggak usah kita main kasar, mulut pentes, gila, bego. Pelototin aja, nangis perempuan, Pak. Kenapa? Karena perasaan. Betul, Pak? Bapak nggak percaya? Kenapa perasaan perempuan ibarat cermin? Survei membuktikan. Karena perempuan hidup nggak pernah jauh dari kaca. Betul nggak? Coba laki-laki habis mandi ketemu kaca, nyisir, jalan pakai baju aja nggak ngaca. Betul nggak? Laki-laki hidup pas simpel. Kalau ada laki-laki doyan banget sama kaca, itu laki-laki tulang lunak. Betul nggak? Saya mau tanya, Bapak mau ngelap keringat, ini laki-laki nih, tahu nggak sih perbedaan laki-laki yang kelihatan tulang lunak sama yang laki-laki betul-betul laki-laki? Dari ngelap muka aja pakai tisu lu bisa tahu. Jujur ini saya buka nih. Laki-laki, maaf, kalau yang punya penampilannya yang aneh, kalau ngelap keringat gini. Nah, ini aneh-aneh nih, hati-hati nih. Laki yang sejati nggak perlu pakai tisu begini. Tuh laki beneran. Cara ngelap keringat aja udah beda. Survei membuktikan kenapa perasaan perempuan itu ibarat cermin. Karena perempuan nggak pernah jauh dari bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, naik motor ketemu lampu merah, nengok mobil. Masalah spion juga, lihat di Jakarta, perempuan kalau udah bawa motor, lihat spionnya, semuanya doa. Model spionnya doa. Spion kan begini. Saya cuma mau ngasih tahu, spion itu ikhtiar kita di jalan. Ibu nggak ditabrak orang dan ibu nggak nyelakain orang. Itu gunanya spion. Kenapa? Buat nengok ke belakang. Kalau kita mau ke kanan, lihat dulu. Jadi ibu nggak main ketabrak aja. Tapi saya punya satu kesimpulan, Pak. Kenapa spion itu nggak bakal pernah ditengok sama perempuan? Ternyata, Pak, wanita itu nggak pernah mau cari masa lalu, yang dia cari adalah masa depannya, Pak. Betul nggak? Betul aja. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, semua di dalam kehidupan kita, Nabi SAW ajari di dalam kehidupan kita. Bersosialisasi di dalam rumah tangga, ada caranya untuk ngobrol sama istri, sama suami, ada caranya. Semua siapa yang ngajari? Jadi inilah fungsi fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat yang mana lagi? Tinggal kita menjalankan sunnah Rasulullah, semuanya pasti akan ada hasil yang terbaik buat diri kita. Selamat dunia, selamat akhirat. Jangan jauh-jauh dari Nabi.
Jangan jauh-jauh dari alim ulama. Barang siapa yang jauh dari para alim ulama, pasti akan jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dekat dengan para alim ulama pasti akan makin dekat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dekat kepada Nabi, pastinya kata Allah apa? Dia akan dimasukkan ke dalam surga bersama siapa? Orang yang dia cintai. Itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan berkumpul dengan orang yang dia cinta. Kalau kita cinta kepada alim ulama, insya Allah kita keseret masuk ke dalam surga bersama ulama-ulama kita yang istiqamah, yang lurus, yang tidak mengenal sesuatu apapun kecuali memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga masukkan kita ke dalam ilmu yang manfaat sehingga kita dapat taat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil usul wal ma'mur sallallahu wa batina fi din wa dunya wal akhirah. دافئة لكل شيء جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلمنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الطباع والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بالحمية والامتحان بحق سيد ولاد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. آمين آمين يا رب العالمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسن بحرمتهم وأعيننا في طريقتهم المعافاة من الفتن يا البال الشفاعة يا البال الشفاعة يا البال الشفاعة. كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي. درك أهل المدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة يا كريم علىها يا كريم علىها يا كريم علىها واعف عنا يا كريم واعف عنا الرحيم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم تحية في الصلاة وآخر دعوانا الحمد لله رب. Kurang lebih mohon dibukakan itu, maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.